semua peserta maju ke depan, let's go. Ayo. Ya. Oke, ada Wulan dan Ridwan. Dari keluarga Simarmata dari Payung. Kalau ini dari Wawan dari keluarga Puncak, Cipanas, Cipayung. Lagi panas pakai payung. Yaudah kalau gitu kita mulai sweet dulu ya. Punggung-punggungan siap. 1, 2, 3. Singa sama 1, 2, 3. Delila sama 1. Jangan jodoh nih ah. Sama 1, 2, 3. Delila singa menang singa. Oke, awal yang bagus. Kita mulai saja ya. Yang semangat ya. Oke, kita mulai. Kami tamu survei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Kalimat apa yang dikatakan penumpang saat sedang dibonceng, tapi sopir sering rem mendadak? Jadi lagi boncengan, misal Pak John, Baulan di belakangnya, dibonceng. Ya dibonceng, kan kamu dibonceng. Dibonceng. Ngerem. Aduh, ngerem. Nah, ulang. Hati-hati, Pak. Apa ngomong apa? Hati-hati. Hati-hati, Pak. Hati-hati ini juga ada yang punya hati. Ya. Survei membuktikan. Hati-hati. Ada nomor 1. Langsung dapat nih. Dapat rice cooker bawah. Bawah. Silakan simpan di mejanya. Sini. Jangan kebanyakan muter, puyeng ntar ya bener. Ridwan, sekali lagi ya saya bacakan soalnya. Kalimat apa yang dikatakan penumpang saat sedang dibonceng tapi sopir sering rem mendadak? Jangan ngebut, Pak. Jangan ngebut, Pak. Survei membuktikan. Ayo pelan-pelan. Dapat tumbler. Pelan-pelan. Betul, sama pelan-pelan Pak sopir. Iya. Pelan-pelan. Nah, bisa. John. Silakan Pak John, jawabannya apa? Aduh, sakit Pak. Aduh, sakit Bang. Survei membuktikan. Tangkap. Keren. Tuh, hati-hati, pelan-pelan. Aduh. Iya. Rani, silakan Rani. Jawaban berikutnya Pak Ran. Ada apa sih? Ada apa? Ada ananas, coklat, keju. Ada semuanya. Kenapa ya? Ada apa? Kenapa? Nanya berarti ya. Survei membuktikan. Ada apa atau kenapa? Nomor 6, bawah tuh, bawah. Sama di situ. Siap. Kutanya malam. Dapatkah kau lihatnya berbeda? Tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Hanya malam dapat menemukan segala rasa yang tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Oke. Tina, lanjut Tina. Nomor 4, nomor 5 belum tuh. Ada headphone dan juga timbangan. Nah, apa lagi? Kempes ya bannya? Kempes ya Bang? Enggak kempes. Survei membuktikan. Tidak ada. Dengar juga tuh. Ayo Neng. Ya. Yang benar dong Bang bawa motornya. Yang benar dong Bang. Gimana ngomongnya? Yang benar dong Bang Yang bawa benar dong motornya. Bang. Ya.
Survei membuktikan. Ada. Ada Rina. Ada. Ada. Yang benar dong Bang, ada. Nomor 5 nih dapat headphone. Ayo. Satu lagi. Merin. Ayo. Oh. Hah? Salah. Timbangan. Salah. Mau headphone mau timbangan? Timbangan aja udah, timbangan. Salah, maaf. Salah. Ini satu lagi headphone nih. Siap Merin. Kalimat apa yang dikatakan penumpang saat sedang dibonceng tapi sopir sering rem mendadak? Buset. Survei membuktikan. Tidak ada. Buset, iya bener. Wati, jangan Wati. Jangan Wati. Jawabannya apa Wati? Jangan kenceng-kenceng dong. Jangan kenceng-kenceng Bang. Iya, bener. Sama nomor 2 pelan-pelan sama nggak ya? Survei membuktikan. Oke, Fuji siap ya. Fuji kalau ada langsung dapat headphone, nilai untuk keluarga Simar Mata. Siap ya, harus ada jawabannya. Apa jawabannya? Awas Bang, berhenti Bang. Awas Bang, berhenti. Berhenti, Bang. Ya, survei membuktikan. Ada. Tidak ada. Yuk, baru satu tetot. Ayo Hamdan yuk, hati-hati pelan-pelan. Aduh, yang bener dong. Ada apa sih ini? Kenapa sih? Apa yang dikatakan oleh penumpang ketika drivernya tuh ngerem ngedadak mulu? Sakit. Sakit. Survei membuktikan. Sakit. Ada. Oke. Ayo Ridwan. Gimana sih bawa mobilnya? Kata siapa mobil? Motor. Ya apapun lah ya, gimana sih? Survei membuktikan. Ada bisa bawa motor tidak? Ada. Dapat bawa. Sama. Luar biasa. Apa yang terjadi pada orang saat kepalanya benjol karena terbentur dinding? Saya minta tolong orang tua. Ini gimana cara ngobatinnya benjol gitu? Bertanya. Oke, Ah. iya. Nggak lapor damkar sekalian. Damkar? Pak Jo damkar beneran? Bener. Beneran petugas damkar? Benar. Hebat tuh, saya tuh salut sama petugas damkar. Terima kasih ya Pak Jo. Ini jadi orang kalau dalam kesulitan apapun yang ditelepon sekarang damkar ya? Iya, benar. Pernah nolong apa saja? Banyak. Apa coba? Contoh. Pernah masang lampu bolam. Masang lampu bolam aja telepon damkar. Iya, benar. Dilayani? Iya, kami layanin. Ya ampun, untung Bapak tinggi, gak usah pakai itu juga langsung ya Pak ya. Bener Pak. Bener. Tapi buat masyarakat kalau yang bisa lakukan sendiri jangan repotin damkar ya. Tapi yang darurat kayak Iya, ada ada ular, ular. cincin nyangkut di tangan. Yang paling ekstrim apa? Itu waktu saya baru 3 bulan masuk di damkar, itu ngambil mayat yang udah habis terbakar gitu, yang hangus. Jadi kebakaran. Iya. Bapak nyelamatin juga, terus Ya. ada yang tidak selamat Ya. di antara puing-puing reruntuhan kebakaran tersebut. Iya. Bapak ngangkut. Iya, cuman gitu pas saya karena belum tahu tekniknya, jadi saya Putus tarik, ya putus. Iya, iya. Nah, dan juga kulitnya itu nempel di tangan saya. Bohongan Pak.
Jadi harusnya seperti apa? Ya harusnya Penanganan. kita gendong gitu loh. Iya, Jangan iya. ditarik gitu loh. Iya. Karena saya baru 3 bulan. Dan itu makanya pelajarannya ya? Iya, pelajaran seperti itu. Wow, langsung ditugaskan seperti itu? Iya, karena memang kita pas di ujung tombaknya gitu. Iya, Artinya betul. pas Dan datang itu pertama. dengan hitungan juga detik per detik ya Pak ya? Iya, benar. Makanya kalau ada pemadam kebakaran itu tuh kasih jalan, Iya, kasih harusnya, jalan. Pak. Supaya bisa leluasa untuk Iya, menolong. benar. Terima kasih ya sekali lagi tepuk tanda untuk Damkar. Iya. Oke, kalau Wulan tadi jawabannya adalah tanya ke orang tua, gimana ini gitu ya? Iya. Minta tolong ke orang Minta tua. tolong. Survei membuktikan. Tidak ada. Kita lanjutkan, nilai lebih besar lagi. Ini dia triple point. Di sini nilainya 3 kali lipat. Untuk itu, John, Rani, maju ke depan. Siap ya. Bersalaman dulu, siapa John? Iya. Semangat semuanya, satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Apa dia? Senyum. Senyum-senyum. Survei membuktikan. Ada sih jawabannya. Tersenyum. Sambil ngaca, senyum-senyum, Iya. ketawa-ketawa. Iya. Iko aku ada 2 gitu iya. Rani, kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Ngomong sendiri. Ngomong sendiri, iya. Survei membuktikan. Ada sih jawabannya. Berbicara sendiri atau bernyanyi juga sambil liatin. Aku kok mukanya nggak mirip mama papa ya. Gitu. Ngomong. Sudah ada 2 jawaban, tersenyum, tertawa, kemudian berbicara sendiri dan bernyanyi. Main atau lempar? Main. Ya. Yuk kita main lagi yuk dengan si Berbata. Main lagi ya, iya. Tadi Pak John dan Wulan katanya sudah 1 putranya ya. Putri, 12 tahun. Tina ada berapa putranya? Putra 2. 2? Iya. Usia berapa aja? Usia 6 dan 4. 6 dan 4 tahun. Putri Enggak 1. nambah lagi? Enggak bisa. Kenapa nggak bisa, maaf? Soalnya udah diangkat rahimnya. Pas melahirkan anak kedua? Iya. Kenapa? Anak ketiga. Oh. Anak ketiga. Oh, harusnya 3? Iya, putri saya 1 di bawah. Ada di bawah. Ada mana? Oh itu. Sini. Ini yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Namanya siapa? Latisha. Latisha. Sini Latisha. Sini. Terus dulu dong. Ini nomor 1. Ya. Punya harusnya 2 adik. Harusnya 4. Harusnya maksudnya? Dia 2 adik, ya 2 adik. Ini nomor berapa? Nomor 1, nomor 2 cowok, nomor 3 cowok. Tapi yang tidak ada adalah nomor? Nomor 2 yang setelah dia ada keguguran. Oh, keguguran usia berapa? Usianya belum ada sih 2 minggu. Cuma yang lahiran anak ketiga ini saya ngalami gangguan. Oh. Gangguan apa? Namanya plasenta akreta. Saat itu saya melahirkan anak ketiga. Di situ ada ari-ari menutupin jalan rahim. Jadi dokter sudah memvonis saya bahwa lahir itu akan kematian. Pokoknya dokter udah vonis, ibu nanti saya nggak mau ngasih manis-manis. Ibu pokoknya nanti beresiko tinggi. Beresiko untuk kematian. sang ibu. Iya. Sampai saat bisa melahirkan anak saya ketiga. Iya. Jadi ketika hamil anak ketiga, dokter Memvonis saya ada gangguan kehamilan yaitu kematian pada ibu saat melahirkan. Jadi saya sudah harus siap untuk mati, istilahnya meninggal saat melahirkan. sebentar, yang disarankan dokter sebetulnya ketika hamil disarankan maaf ya, kan dokter ada harus digugurkan atau tidak? Oh tidak, kalau anaknya tetap lahir. Tidak ada saran apapun, Tidak cuma ada. jalani saja tapi dengan resiko besar Iya. seperti itu.
Tapi dokter saya sangat baik, dia bertanggung jawab bahwa saya juga harus selamat. Jadi saya dikasih 10 dokter tim dari RSCM yang pernah mengalami memegang seperti kasus saya. Itu jarang terjadi? Iya, 1 banding 1000. Wah, jadi hari-harinya Menutup jalur lahir. Saya dioperasi sampai 6 kali. Sesar tapi kan jadinya? Sesar sampai 6 kali, dibuka, ditutup pendarahan, dibuka, ditutup pendarahan. Akhirnya saya diselang di sini, pendarahan terus. Akhirnya operasi yang ke-6, dokter mau manggil suami saya bahwa mujizatlah yang akan terjadi. Jalan satu-satunya adalah angkat rahim. Kalau angkat rahim masih ada pendarahan dari selang perut, maka suami dan ini sudah merelakan saya. Begitu. Tapi sampai saat ini saya di sini, itu adalah mukjizat. Dokter berusaha, saya operasi dan koma sampai 9 hari di rumah sakit. Koma setelah operasi? Kritis, minta doa. Proses operasinya sendiri pasti panjang sekali, berjam-jam? Sampai 17 jam. 10 dokter? Ya, 10 dokter tim dokter. Kembali, kamu yang luar biasa, kamu selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Iya. Karena sehebat apapun ilmu kedokteran, secanggih apapun teknologinya, seahli apapun dokternya, jika Tuhan tidak mengizinkan, tidak. Usaha dilakukan oleh dokter, 17 jam, 10 dokter, dan Tuhan menakdirkan kamu hidup sampai sekarang. Ya. Walaupun 9 hari koma. 9 hari sampai bayi saya yang temennya di baby, bayinya ada teman baru lahir pulang. Bayi saya masih di situ sampai besar, belum lihat mamanya. Itu kondisi suami perasaannya kebayang loh. Di situ saya katanya udah seperti di ICU, udah bengkak semuanya, penuh selang, muka udah seperti udah seperti mayat hidup gitu. Dan di situ hari-hari itu penuh dengan ya suara-suara di ICU. Ya itu trauma banget ya denger tit, aduh. Suami saya disuruh tanda tangan. Itu tanda tangan juga kan itu berat sekali dan resiko kematian. Jalan satu-satunya angkat rahim. Kalau angkat rahim ini tidak juga, maka kita harus merelakan si ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik, saya diselamatkan. Surga di bawah telapak kaki ibu itu ada alasannya ya. Karena dari proses mengandung begitu berat. Proses melahirkan tuh walaupun tidak ada kasih itu pun tetap itu berisiko kematian bagi si ibu. Dan kamu pasti udah dengar cerita mama seperti itu ya? Iya. Dia di rumah. Hormati, sayangi, bahagiakan mama. Jangan lupakan papanya juga. Makasih ceritanya tinggal ya. Ya sudahlah, rahim diangkat tidak apa-apa. Yang penting masih ada kesempatan dari Tuhan untuk mengurus dan membahagiakan banyak orang. Terima kasih ya. Tepuk tangan dong buat anaknya. Aduh Tina ikut prihatin dengan ceritanya, tapi kamu luar biasa. Berarti Tuhan tuh maha baik kepada kamu ya. Mujizat yang bagus. Mujizat yang luar biasa. Tidak diberikan pada semua orang. Kita lanjut. Ya. Oke. Walaupun mungkin anaknya sudah tidak ada yang balita mungkin ya. Yang ketiga itu sekarang umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Oh masih balita berarti. Suka ngaca nggak anaknya? Suka. Biar gak sedih. Bayangkan tingkah lucunya lagi. Sambil ngaca dia senyum-senyum ketawa. Sambil ngaca dia bicara sendiri. Nyanyi-nyanyi juga. Selain itu. Kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Nyisir-nyisir rambut, sisiran gitu. Nyisir-nyisir rambut. Ya, oke. Cowok ya anaknya? Cowok. Nyisir-nyisir. Kalau cewek mungkin? Cantik nggak mama gitu sambil sisiran. Survei membuktikan. Jika sabu bersih, ayo dong, nilai sudah 144. Merin siap.
Kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Nangis kali ya. Sambil nangis, Iya. ngaca, nangis. Ya. Gitu sampai ngaca. Survei membuktikan. Ada nggak sih jawabannya? Ada. Aduh takut. Tidak ada. Tidak ada. Fuji, ayo Fuji. Kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Makeup, berhias atau rapiin baju. Atau nomor Rapiin 5, baju. baca nomor 5. Oh, Survei rapiin membuktikan. Ada nggak sih jawabannya? Pastinya Teto tidak ada. Jangan mengulang jawaban yang sudah ada. Silakan diskusi. Ayo, tadi mereka gagal merebut. Jangan sampai kali ini mereka bisa merebut. Siap Bulan? Kegiatan apa yang biasa dilakukan balita? Suara apa itu? 2 juta rupiah untuk Bulan. Kalau jawabannya ada. Kalau tidak ada jawabannya 2 juta untuk keluarga Wawan tanpa melakukan apapun. Pegang uangnya. Siap? Jawab pertanyaannya. Kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Memegang kaca. Pegang-pegang kacanya. kaca. Survei membuktikan. Gagal diberikan, mohon maaf Bulan. 2 juta saya berikan untuk Ridwan dan teman-teman keluarga Wawan. 2 juta simpan sini. Simpan di sini. Curi boy. Yuk, curi poin. Kali ini Ridwan, ayo pakai instingnya. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Jangan takut ancaman istri yang tadi. Hamdan, kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Lihat kaca lah. Lihat kaca lah, ngaca ya. Iya. Wati, kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Joget-joget. Joget-joget. Neng, kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Lenggak-lenggok kayak model gitu. Lenggak-lenggok, bergaya kayak model gitu bisa. Rani, kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Teriak-teriak. Teriak-teriak, bebas. Teriak-teriak kata istri. Joget-joget kata Neng. Joget-joget kata Wati, kata Neng bergaya. Lenggak-lenggok. Hamdan ngaca. Bebas. Pilih salah satu. Ya. Joget-joget. Nah dulu belum saya baca. Kegiatan apa yang biasa dilakukan balita saat bercermin? Joget-joget. Kembali istri nggak didengerin. Gak dah, biarin dah. Biarin lah. Untuk kedua kalinya biarin dulu dah. Emang wajib dikebarak. Iya. Taunya kalau ada gimana? Kan ini survei. Mudah-mudahan Nanti aja. urusannya di rumah dulu. Aduh. 2 kali tidak mendengarkan kata istri. Survei membuktikan. Direbut dan simpan mata oleh keluarga Wawan. Coba kita lihat nomor 1-nya nih. Top surveinya apa? Bergaya, ada juga jawaban Neng. Iya emang Wati sama Neng jawabannya ada. Ih, istri kamu mah gak ada. Iya benar. Tapi setidaknya istri tadi yang pertama ada. Neng Wati sekarang ada. Hamdan yang gak ada gunanya mah iya benar. Masih ada kesempatan untuk menyusul. Ini dia final round. Permainan terakhir sebelum menuju babak bonus. Tina, Neng, maju ke depan. Ayo, silakan. Widih. Tina bawa apa? Waduh, ini bawa apa juga? Asik. Aduh, ini ada. Ini dari Cipanas. Cipanas. Ini ada apa edamame atau? Iya, kalau kata orang Sunda, kacang jepun. Kacang bulu. Kacang.
Enak banget. Ini udah sehat banget. Iya. Kau ini apa? Ubi cilembu. Ubi cilembu. Iya. Udah Udah. Ubi cilembu. Aduh. Ah. Enak banget. Mau? Apa-apa? Mau? Makan aja. Tina, pas habis makan ubi cilembu, bajunya langsung warna cilembu loh itu loh. Bisa matching. Sama ya. Bisa matching banget. Enak banget ya. Enak. Lumayan ngeganjel dan ini sehat. Makasih ya. Ini apa? Ini ada kue sus sama keripik. Waduh. Pedas. Ini kue sus. Keripiknya boleh dibuka? Aduh, susah ya. Gak apa-apa. Aduh, nggak ada gunting. Bisa dong. Untuk keripik, mau keripik? Oh dong. Bukain dong. Aku jalan ya. Ya. Sok. Aduh, nah. Coba. Aja. Nuageng. Susah ah. Nah. Oh, Mission Impossible kali gue. Enak banget. Enak banget. Coba. Makasih ya. Oh, enak banget. Tapi maaf, saya tidak bisa disogok. Sogok amat. Tetap aja masuk final. Nanti babak bonus adalah yang mendapatkan nilai lebih tinggi. Satu tangan dekat tombol. Siap? Kami tamu survei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Di antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada microwave. Bebas. Neng, karena nilainya lebih unggul, tentukan mau di nomor berapa microwave-nya. 3 kan. 3, oke. Microwave, lucky gift ada di nomor 3. Siapapun yang nomor 3 yang bisa membuka jawabannya dapat microwave. Yang jelas nilainya 4 kali lipat. Siap? Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Ngomel. Ngomel mulu. Ngoceh mulu. Iya. Ngomongin diri sendiri ya. Survei membuktikan. Ada sih. Ada nggak ya? Ada. Suka marah-marah. Top survei lagi, mau main atau lempar? Main. Bapak Tina, ayo kita main yuk keluarga Wawa. Oke. Wati. Wati siap Wat? Siap. Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Minta uang terus. Minta duit terus. Suami ada? Ada. Mana? Oh itu suaminya. Pantesan suaminya pucet. Oke, jadi jawabannya tadi apa? Minta duit terus. Survei membuktikan. Ada sih. Ada. Tidak ada. Ayo, hati-hati. Hamdan, siapa Hamdan? Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Gak masak. Gak masak, iya. Survei membuktikan. Ada sih. Ada. Ada. Tidak bisa masak atau memang nggak masak dan lain-lain. Nggak betah di rumah jadinya. 2 lagi ya? 2 lagi. Sisa 2. Habisin doa. Ada 2 juta rupiah. Ayo, Kang Ridwan. Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Jarang beres-beres rumah. Berantakan. Berantakan, Iya, betul. bener. Tapi kalau Rani mah enggak ya. Jarang. Tapi gimana pun betah ya. Survei membuktikan. Ada sih. Ada ya. Oke. Rumah berantakan. Sapu bersih.
Maulani, siap. Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Ngajak berantem. Ngajak berantem lu, ayo. Iya. Gelut kayaknya. Gelut. Ngajak berantemnya itu apa? Ngajak gulat kali ya. Survei membuktikan. Ada nggak sih? Ada nggak ya? Aduh. Silakan diskusi. Satu lagi salah selesai. Siap Neng? Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Istrinya main terus sama temennya. Oh iya, asik sendiri. Asik Iya. Survei membuktikan. Tidak ada. Curi boy. Ayo, ini kesempatan kalian untuk menuju babak bonus. Ayo, Puji. Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Belum mandi. Belum mandi? Merin. Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Suaminya disuruh-suruh terus. Oke. Tina, hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Cemburut, meluk gitu. Cemburut terus. Iya, John. Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Tidak melayani suami dengan baik. Tidak melayani dalam hal apa, Pak? Semuanya. Karena kan di situ juga ada beberapa tidak masak gitu. Kalau itu apa, Pak? Misalnya bikin kopi gitu. Oh gitu. Bikin kopi. Kopinya mungkin nggak diaduk mungkin ya. Tak jadi ya, bisa. Bulan, ada microwave. Dan juga tiket menuju ke babak bonus. Siap Bulan? Hal apa yang dilakukan istri hingga terkadang membuat suami tidak betah di rumah? Suaminya disuruh-suruh terus. Iya benar. Baru duduk, Pak tolong galon. Baru mana? Pak gas. Pak genteng bocor. Iya. Untung suaminya damkar bisa semua. Iya benar. Kalau bukan kan repot ya. Oke, kalau itu jawabannya ada dapat microwave dan kita ke babak bonus. Jika tidak ada, keluarga Wawan yang bonus. Nye. Kalian yang gagal. Siap? Ada nggak? Ada nggak? Survei membuktikan. Ayo siap. Siap ayo. Tidak ada. Selamat keluarga Wawan. Kenapa Puji? Jawabannya harusnya apa? Nggak dandan, nggak mandi. Coba kita lihat kata Puji, harusnya jawaban Puji ya, nggak mandi, nggak dandan. Nomor 3 adalah jawabannya ada di Puji. Tadi nggak mandi, nggak dandan, berantakan, bawa balsem. Iya benar. Oke, jadi keluarga Wawan luar biasa dapat nilai tinggi nih. Kita lihat nilai akhir untuk mereka. Keluarga Simar Mata nilai akhirnya adalah 128. Sementara keluarga Wawan nilai akhirnya adalah 514. Untuk keluarga Wawan, tapi tepuk tangan juga dong untuk keluarga Simar Mata. Nyesek banget ya gregetan karena jawabannya ada. Nggak apa-apa. Pulang jangan berantem ya. Keluarin aja dari grup keluarga.